Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut memuji Tuhan oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selama 6 hari dalam pekerjaan kita, kembali kita berada di pembukaan Sabat. Sebelum kita menikmati sukacita Sabat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, setelah Engkau memimpin kami sepanjang 6 hari bekerja kami. Kami sudah ada kembali di pembukaan Sabat. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan Sabat kepada kami. Kami boleh memiliki persekutuan yang lebih akrab dengan Pencipta kami. Kami menikmati hadirat Tuhan yang menguduskan kami di hari Sabat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Satu perkara yang selalu kita nantikan dalam setiap momen hidup kita adalah kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas setiap pergumulan hidup kita. Kita berhasil, kita menang melewati ujian di sekolah kita. Bahkan kita mendapatkan kemenangan atas setiap rancangan kita. Kemenangan akan hasil dari usaha kita. Kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan nilai terbaik, kita mendapatkan sesuatu oleh karena hasil kerja kita di dalam aktivitas kita setiap hari. Tahukah kita bahwa ada satu kemenangan yang lebih pasti ditujukan bagi orang Kristen? Itu tertulis di dalam Mazmur pasal 46. Saya ingin membaca Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 4. Dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ketika kita membaca 3 ayat ini, ada satu pertanyaan dalam pemikiran kita. Apakah kita dibawa kepada satu keyakinan kita bahwa ketika Yesus datang kedua kali di dunia ini untuk menyelamatkan kita, kenyataannya kata Alkitab bahwa bumi ini goncang, terjadi gempa bumi yang hebat, terjadi malapetaka dan lain sebagainya. Harapan ini adalah kemenangan bagi kita ketika kita hari ini tetap setia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya berpikir dan saya merenungkan bahwa melalui Bani Korah dengan lagu Alamot, mereka menyanyikan suatu pengharapan akhir, karena ketika dunia dihadapkan kepada
goncangan ekonomi, malapetaka, gempa bumi, dan semuanya itu terjadi di mana kita hidup, khususnya kita hidup di akhir zaman. Tetapi ada satu peristiwa yang sangat menggetarkan kita adalah ketika Yesus datang kedua kali, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi malapetaka. Tetapi ketika itu terjadi, anak-anak Tuhan akan dalam keadaan aman. Inilah yang saya sebutkan kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan luar biasa ketika kita memiliki harapan bahwa sukacita mengikuti Tuhan tidaklah sia-sia. Kesetiaan kita kepada penurutan kepada hukum Tuhan adalah mendatangkan kebajikan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga ayat yang keempat di Mazmur 46 berkata, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita akan terluput karena Dia mengenal saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Mazmur 46 memberikan kekuatan kepada kita. Pertolongan hanya datang dari Tuhan, dan itulah kemenangan pasti bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Renungkan dalam hidupmu bahwa usaha kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, itu adalah karunia yang Dia berikan, yang memang harus kita minta kepada Tuhan. Kita minta setia kepada Tuhan. Kita meminta tambahkan iman dalam hidup ini. Tambahkan kesetiaan kepada Tuhan setiap hari. Karena Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa malapetaka akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika dunia ini sedang menuju kehancuran. Pujilah Tuhan, karena Yesus menyiapkan keselamatan. Dia adalah kemenangan kita. Dia adalah penolong kita. Dia akan menjaga saudara. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Terlebih, mari kita menikmati hadirat Sabat yang membawa berkat bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Sabat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami rindu diobakan ya Tuhan, karena kami memiliki iman bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali hampir digenapi. Melihat malapetaka, melihat kesulitan, melihat masalah-masalah di dunia yang menggoncangkan, kiranya ini membawa kekuatan kepada kami. Karena Engkaulah yang memelihara hidup kami. Karena Engkaulah penolong kami. Karena Engkaulah kami berkemenangan. Adalah janji yang indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.